Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Mari amati teks proklamasi berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah bunyi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita pelajari bagaimana proses proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Simaklah bacaan berikut ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari teks bacaan tadi, mari kita belajar membuat peta pikiran. Peta pikiran yang kita buat, kita gunakan konsep 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? 5W plus 1H ialah singkatan dari what, why, who, where, when, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Mari kita buat peta pikiran menggunakan 5W plus 1H. Pertama, apa? Apa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, mengapa? Mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi Indonesia? Proklamasi menjadi peristiwa penting bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian, di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Siapa? Siapa yang menyusun teks proklamasi?
Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Penyusunan teks proklamasi diawali oleh konsep yang ditulis Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kapan teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Dari pertanyaan yang sudah kita jawab, maka kita masukkan jawaban tadi ke dalam peta pikiran yang kita buat, sehingga akan menjadi sebagai berikut. Mudah bukan bagaimana membuat peta pikiran? Kalau begitu, selamat mencoba untuk membuat peta pikiran sesuai dengan pemahaman kalian. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia diantaranya ada 5. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang disebut pengakuan de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Indonesia yang terdiri dari beragam suku membutuhkan suatu proses penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan suatu kerukunan dalam perbedaan. Ingatkah kamu dengan pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Contohnya, mari kita baca teks tentang bunga teratai. Kita cari tahu bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Banyak sekali tumbuhan lain yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Yang perlu kamu ingat, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan adalah anugerah. Kita akan mencari tahu tumbuhan-tumbuhan apa saja yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Demikian kegiatan pembelajaran
pada pembelajaran 1. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.